Ya, baik. Yang peserta Ikhwan sudah merapikan barisannya. Tinggal yang awat, mohon maaf. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini Sabtu 14 Januari 2023 kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kegiatan kita di ROIS 43 Jakarta, yaitu melaksanakan acara NKI Nuansa Kajian Islam, dan salawat serta salam kita junjungan dan kita haturkan kepada manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat karena berkat beliau, dan pada hari ini segala kegiatan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum acara mulai pada hari ini, kita mulai dengan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Ilham dan Saudari Ananda. Kepada Saudara Ilham dan Saudari Ananda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi teman-teman yang ingin membacanya, kita mulai dari surat Al-Jasiyah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ard Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yubassu min dabbati ayatul liqaumin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Aku berlindung kepada Allah dan dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa dan bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Saudara Ilham dan Saudari Ananda setelah membacakan beberapa ayat tadi. Semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan mendapatkan banyak hal yang positif dari membacakan Al-Quran tadi. Baik, selanjutnya kita berdiri untuk menyanyikan nasyid agar melakukan kegiatan hari ini biar lebih semangat. Dimohon untuk para peserta, dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk berdiri peserta Ikhwan dan Akhwat sebelum mulai pemutaran nasyid. Mari teman-teman kita nasyid dengan judul lagu Hadapilah. Walau hujan badai yang terus menerjang, walau amuk gelombang tak henti menerjang, walau terang mencekam, walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Ujian bagaikan dari sinar sang surya, hadir ke dunia bersama berjuta karunia. Janganlah bertekuk lutut dalam pelukan putus asa, janganlah bersimpu di hadapan duka. Hadapilah segala tantangan, sambutlah harimu dengan sukacita. Hadapilah segala ujian, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Walau terang mencekam,
Walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Ujian bagaikan terik sinar sang surya, lahir ke dunia bersama berjuta karunia. Janganlah berlekut-lutut dalam pelukan putus asa, janganlah bersimpu di hadapan duka. Hadapilah segala tantangan, sambutlah harimu dengan sukacita. Hadapilah segala ujian, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Hadapilah segala tantangan, sambutlah harimu dengan sukacita. Hadapilah segala ujian, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan dan Saudara Ilham sudah bersama-sama menyajikan nasyid pada tadi hari ini. Selanjutnya, secara inti saya mulai acara NKI hari ini. NKI adalah singkatan dari nuansa kajian Islam yang merupakan salah satu program kerja Rohis SMA 43 Jakarta dengan mendengarkan kajian yang berisi tentang pelajaran ilmu akidah, akhlak, sirah, ataupun fikih. Kegiatan ini bertujuan agar anggota Rohis dapat mendapatkan ilmu yang jarang didapatkan dari sekolah serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada tanggal 14 Januari 2023, Rohis SMA Negeri 43 Jakarta akan mengadakan kegiatan NKI dengan episode 32 dengan judul The Found Khalifah yang akan dibimbing oleh Bang Sofyan selaku pembicara. Sebelumnya kita akan membahas biodata beliau. Nama lengkap yaitu Ahmad Sofyan. Tanggal lahir dari Jakarta 19 Agustus 2001. Riwayat pendidikan S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta tahun 2019 sampai sekarang, dan alumni SMA Negeri 43 Jakarta dari tahun 2016 hingga 2019. Aktivitas CEO, founder dan CF Financial Officer PT Central Artificial Intelligence dan Ketua DKM Fokari dan pengajar pembinaan Asyafia anak-anak. Yuk langsung kita mari panggil Bang Sofyan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da.
Oke, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat nih, teman-teman, sampai saat ini gitu ya. Karena banyak banget nih nikmat dari Allah gitu yang mungkin kita jarang gitu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan gitu. Mungkin yang paling penting itu adalah nikmat iman gitu ya. Ketika teman-teman bisa berkumpul pada pagi hari ini gitu. Mungkin di luar sana banyak gitu teman-teman yang mana mereka tuh memanfaatkan waktu liburan ini tuh untuk tidur gitu kan, untuk istirahat lah gitu dari kegiatan sekolah. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin semuanya teman-teman sini memanfaatkan waktu liburan itu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Seperti sekarang kita ada kajian terkait dengan NKI gitu ya, nuansa kajian Islam, yang mana teman-teman setiap Sabtunya nih hadir terus gitu ya pada kesempatan kegiatan rohis gitu, kegiatan rutin rohis ini gitu. Serta juga ada nikmat Islam juga gitu ya yang teman-teman dapatkan, yang mana nikmat Islam ini telah teman-teman dapatkan dari lahir gitu. Yang mana mungkin banyak orang-orang di luar sana yang harus mereka mencari terlebih dahulu gitu tentang kebenaran Islam, tapi alhamdulillah gitu teman-teman semua bisa mendapatkan nikmat keislaman gitu dari lahir hingga sampai sekarang ini gitu. Serta nikmat lainnya mungkin kayak sehat walafiat dan nikmat lainnya tidak bisa kakak sebutkan gitu satu persatu karena banyak banget gitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan juga kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Oke. Ya, jadi pada kesempatan hari ini tadi temanya itu terkait dengan apa? Ya, The Fourth Khalifah ya. Jadi temanya itu kan tadi The Fourth Khalifah gitu. Tapi di sini kata saya Ali bin Abi Thalib. Jadi langsung aja gitu kan. Mungkin sebelumnya juga kan sekarang yang keempat nih gitu kan ya. Berarti yang 1 sampai 3-nya siapa aja? Abu Bakar. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Terus yang ketiga? Utsman bin Affan. Dan yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan kemarin yang ngisi siapa? Ada yang ingat gak? Utsman bin Affan yang kemarin yang ngisi siapa? Apa udah lama? Udah lama ya? Udah lama. Yang ngisi juga lupa siapa? Lupa ya? Siapa? Siapa? Oh, Bang Rizky Son. Oke, ya Ustadz Rizky Son ya. Oke, jadi ya yang sekarang gitu. Mungkin ini adalah yang khalifah yang terkenal gitu. Yang terkenal dia tuh keempat ya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mungkin setelahnya itu khalifah masih terus berjalan gitu, tapi yang Khulafaur Rasyidin tuh sampai 4 doang ya, sampai Ali bin Abi Thalib. Ya mungkin sebagian pendapat juga ada yang bilang Abdul Aziz ya, Abdul Aziz itu sebagai khalifah gitu, Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Oke, jadi mungkin di sini kita kenalan dulu ya. Mungkin ini saya bikinnya dari Canva ya, jadi kayaknya kalau pakai PowerPoint kayak gini agak berantakan jadinya, ya nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin perkenalkan, tadi mungkin udah sempat disinggung ya, nama saya Ahmad Sofyan gitu, atau bisa dipanggil Sofyan ataupun ya Pian gitu kan. Dan saya ya kita masih gak beda jauh lah gitu ya, jadi nggak usah manggil bapak lah ya atau om gitu, nggak usah ya, karena saya masih muda gitu kan. Saya juga masih kuliah gitu kan kalau di sini. Yaitu saya kuliah di UPN Veteran Jakarta S1 akuntansi ya sampai sekarang gitu. Jadi kemarin sebentar yang mau lulus, tapi karena saya tunda gitu ya kelulusan saya karena seperti yang dilihat ya, aktivitas saya di sini ada co-founder dan chief financial officer dari PT Central Artificial Intelligence, yang mana dari PT Central Artificial Intelligence ini saya dan teman-teman itu ngebangun gitu ya, ngebangun sebuah perusahaan sendiri gitu. Makanya agak banyak juga gitu tugas-tugas, makanya saya agak ketunda jadi ke semester 8. Tadi mau semester 7 selesai, tapi karena emang ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan gitu, karena cukup banyak juga, dan kebetulan PT Central Artificial Intelligence ini juga sebagai mitra magang juga ya di kampus Merdeka Batch 3. Mungkin nanti kalau teman-teman kuliah
kuliah gitu ya, nanti ada magang kampus Merdeka. Nah, itu nanti bisa carilah perusahaan Sentral AI gitu ya. Itu ada kok di situ. Oke. Ya, jadi mungkin ini sekitar data diri secara singkat saya ya. Oke. Ya, jadi di sini kita akan bahas materi terkait dengan Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada nasab, gelar, dan keluarga Ali bin Abi Thalib. Terus ada perjuangan juga Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam. Terus juga ada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Terus ada juga peran dan jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan juga keutamaan-keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan secara jelas, secara lengkapnya itu nggak bisa gitu ya, buat cuma sejam doang gitu. Nah, makanya di sini mungkin nanti kakak ringkas sedikit ya terkait dengan materi-materinya. Oke, mungkin kita langsung ke nasab, gelar, dan keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya mungkin ini agak nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti dari panitia bisa di-share aja ya materinya. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan teman-teman semua, ayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib lahir dengan nama Haidar bin Ali Thalib. Haidar artinya itu singa. Nah, jadi sebelum namanya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini tuh namanya tuh Haidar gitu. Diberikan oleh orang tuanya itu namanya Haidar. Jadi ayah dari Ali bin Abi Thalib tuh pengennya tuh anaknya tuh dia tuh ditakutin gitu. Ditakutin oleh bangsa-bangsa Quraisy pada saat itu gitu. Makanya dinamakanlah Haidar yang artinya itu singa. Namun oleh Rasulullah ini diganti nama tersebut menjadi Ali yang artinya luhur, tinggi, dan agung atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, yaitu Thalib, Aqil, Jafar. Terus juga 2 saudara perempuannya itu ada Ummu Hani dan Jumanah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya 3 saudara dan juga 2 saudara perempuan. Terus kenapa sih gitu kan? Akhirnya itu diganti namanya menjadi Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, ini mungkin nanti ada penjelasannya gitu. Jadi pada saat itu gitu, ketika bangsa Quraisy sedang dalam masa kesulitan ekonomi gitu. Nah, pada saat itu Rasulullah itu ingin membantu gitu keluarga dari Ali bin Abi Thalib, yaitu dari pamannya sendiri lah gitu, Abu Thalib. Karena Abu Thalib pada saat itu tuh benar-benar merasakan yang namanya itu kesulitan ekonomi banget gitu. Makanya Rasulullah serta satu pamannya lagi gitu, itu pengen membantu Abu Thalib karena pada saat itu Abu Thalib tuh orang yang berkurangan lah gitu. Makanya pada saat itu Nabi Muhammad membantunya itu dengan cara mengambil Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi karena kelihatan wah kesulitan ekonomi nih gitu kan, maka dia bantu pamannya yang udah bantu membesarkan Nabi Muhammad, dibantulah yaitu dengan membesarkan juga salah satu anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang terpilih oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, makanya dari saat itu ada riwayat yang mengatakan kalau Ali bin Abi Thalib ini tuh dia tuh dia diangkat gitu menjadi anaknya, ataupun dia dijaga oleh Nabi Muhammad tuh pada usia itu 6 tahun gitu ya. Dan serta di sini ada yang Jafar namanya. Jafar itu diangkat juga oleh atau dibantu juga lah oleh paman lainnya gitu untuk dibesarkan juga gitu. Nah, untuk gelar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sendiri banyak sekali julukan dan gelarnya. Contohnya adalah radhiyallahu an yang artinya semoga Allah meridhoinya gitu. Karena banyak gitu ya mungkin dari sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan gelar radhiyallahu an ini gitu. Dan salah satunya itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan karamallahu wajhah yang artinya semoga Allah memuliakannya gitu. Dan banyak sebenarnya gelar-gelar yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib ini sendiri gitu. Mungkin juga sebagai mungkin Abu Turab gitu. Karena kenapa dia bilang Abu Turab? Karena pada saat itu dia lagi bermain dan dia sampai terkantuk lelah di lapangan dan bajunya itu mengenai tanah gitu. Jadi Abu Turab ya, itu artinya itu adalah mungkin bapak tanah gitu kan ya. Atau ya itulah bapak tanah gitu. Karena pada saat itu baju yang dipakainya itu terkena dengan tanah. Ya mungkin banyak banget lah sebutan-sebutan lainnya gitu yang contohnya Amirul Mukminin gitu kan, yaitu pemimpin bagi orang-orang mukmin dan lain-lainnya lah gitu buat gelar dari Ali bin Abi Thalib ini sendiri. Nah, ini ada beberapa istri Ali bin Abi Thalib ya. Mungkin yang paling terkenal sini ada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, dan mungkin sisanya ada banyak lah ya, ada Khawla binti Jafar, terus
dan lain-lainnya gitu. Dan kenapa sih di sini tuh mungkin banyak gitu ya teman-teman juga yang mikir kok ada banyak gitu ya. Jadi sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini tuh orangnya tuh dia setia teman-teman. Kenapa saya bilang setia? Karena sebenarnya Ali bin Abi Thalib nggak langsung menikahi dengan 9 istrinya ini gitu. Tapi dia meninggal lagi setelah Fatimah Az-Zahra itu dia meninggal gitu. Jadi ketika Fatimah Az-Zahra ini meninggal, barulah Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan istri yang lainnya gitu ya. Dan jadi kalau misalkan dia udah meninggal lagi dan dia setelah meninggal baru dia menikah lagi gitu. Jadi nggak secara langsung menikahi ke 9 istrinya ini gitu. Dan sini ada yang menarik gitu ya teman-teman dari cerita Ali bin Abi Thalib gitu. Ketika dia tuh mau melamar Fatimah Zahra gitu ya. Jadi mungkin di sini saya kasih contoh singkatnya aja gitu ya, karena mungkin waktunya juga. Sini mungkin saya cerita terkait dengan yang Fatimah Zahra radhiyallahu an. Ya, jadi kan Ali bin Abi Thalib udah lama nih ya gitu, udah lama tinggal sama Nabi Muhammad gitu kan. Dan juga udah sering lah gitu memperhatikan dari Fatimah Zahra radhiyallahu an sendiri gitu. Nah, pada saat itu timbullah gitu rasa-rasa suka, rasa-rasa cinta kepada Fatimah Zahra. Nah, tapi pada saat itu ya Ali bin Abi Thalib ya dia ngerasa dong gitu kan. Mungkin kayak teman-teman sini gitu, ngerasa gitu kalau misalkan ya saya mah apa gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu kan dibandingkan dengan yang lain mungkin gitu. Ketika teman-teman menyukai pasangan ataupun perempuan ataupun lawan jenis lah gitu ya. Nah, jadi di sini Ali bin Abi Thalib tuh ngerasa gitu kalau misalkan ya saya aja dibesarin sama bapaknya Fatimah gitu, mana mungkin saya bisa menikahi Fatimah Zahra gitu kan. Apalagi Fatimah Zahra ini adalah salah satu anak dari Nabi Muhammad gitu kan, dari Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah gitu kan. Jadi Fatimah Zahra ini putri bungsunya gitu dari Nabi Muhammad dan Khadijah pada saat itu. Dan setelah itu, setelah dia berdoa kepada Allah, tapi pada saat itu tuh yang pertama melamar Fatimah Zahra tuh bukan Ali bin Abi Thalib teman-teman. Yang pertama adalah Abu Bakar gitu. Jadi Abu Bakar nyoba dulu nih kan buat melamar dari Fatimah Zahra gitu. Nah, pada saat itu ya mungkin namanya anak muda gitu kan, galau mungkin kan ya. Kalau misalkan Ali bin Abi Thalib itu galau gitu. Ya, apalagi kan yang melamar Fatimah Zahra adalah Abu Bakar gitu kan, saudagar, kaya, terus juga merupakan sahabat Nabi terdekat gitu kan. Yang mana sahabat Nabi dekat banget lah gitu karena udah bersama Nabi dari awal sampai akhir gitu kan. Terus juga udah melindungi Nabi lah gitu. Makanya pada saat itu kayak Ali bin Abi Thalib minder lah gitu dengan Abu Bakar. Ya udahlah akhirnya kayak ya udahlah gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya gitu keputusannya pada saat itu lamaran dari Abu Bakar itu ditolak gitu. Wah, saat itu senang dong gitu kan Ali bin Abi Thalib karena wah ternyata ditolak nih Abu Bakar gitu kan. Masih ada nih kesempatan lah gitu ya. Kalau mungkin anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Masih ada lah kesempatan nih buat ngedeketin Fatimah Zahra. Tapi setelah itu teman-teman gak berlangsung lama muncul lagi yang namanya itu Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab melamar lagi nih gitu. Waduh, kan berat juga nih ya saingannya gitu kan. Umar bin Khattab yang terkenal dengan pemberani, terkenal dengan Islam yang sangat baik lah gitu ya. Masa iya ditolak lagi nih sama Nabi Muhammad gitu kan. Dan pada saat itu ya kembalilah tuh Ali bin Abi Thalib itu galau lagi lah gitu ya, galau lagi. Ya mungkin saya bukan siapa-siapa lah gitu ya. Karena apalah saya gitu dibandingkan dengan Umar bin Khattab mungkin pada saat itu kan. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib kayak ya udahlah pasrah lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya atau secara singkatnya Fatimah Zahra ini tuh dia menolak juga gitu ya. Jadi lamaran dari Umar bin Khattab itu ditolak lagi gitu. Hingga pada akhirnya dari sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib bisikan Ali bin Abi Thalib gitu. Ya udahlah coba dulu aja gitu kan. Kayak jodoh nggak ada yang tahu gitu kan misalkan. Ya jadi akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib dia mencoba gitu buat melamar Fatimah Zahra gitu. Langsung menemui Nabi Muhammad gitu sebagai ayahnya gitu kan. Dan pada saat itu akhirnya ditanyalah apa yang kamu punya Ali bin Abi Thalib gitu kan. Karena kan buat buat menikah itu kan harus ada mahar juga gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib bilang kalau dia tuh cuma punya unta, cuma punya baju besi dan juga pedangnya gitu kan. Nah, tapi pada saat itu Nabi Muhammad bilang pedangmu itu masih
digunakan lah gitu ya, masih digunakan untuk membela agama Islam gitu. Terus juga unta kamu masih dipakai untuk mengangkut air untuk keluarga kamu dan dirimu gitu kan. Dan akhirnya yang terpilih sebagai marinya itu pada saat itu adalah baju besi baju besi buat berperang gitu. Hingga akhirnya baju besi buat perang itu dijual gitu ya, dijual di pasar dan akhirnya bisa mendapatkan uang lah gitu ya. Itu sekitar 500 dirham gitu. Dan itu dibagi-bagi lagi gitu. Jadi sepertiganya itu buat uangian, sepertiganya buat diri Ali bin Abi Thalib, dan sepertiga nanti buat harta untuk kebutuhan rumah tangganya gitu ya. Dan singkat ceritanya akhirnya Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib itu menikah lah gitu. Dan pada saat kondisi menikah itu ya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra ini merupakan pasangan yang sangat romantis lah gitu ya. Mungkin Romeo dan Juliet kalah gitu ya, Dylan dan Milea kalah gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra tuh benar-benar romantis gitu. Walaupun pada saat itu kondisi kesulitan ekonomi tuh mereka tuh sulit banget gitu buat ekonominya. Bahkan dikisahkan juga atau diriwayatkan juga pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Zahra dia tidur dengan kulit gitu. Jadi kulit unta gitu. Itu buat tidurnya gitu, alas tidurnya pada saat itu. Dan ketika paginya atau siangnya alat tidur yang dipakai itu malah dijadikan buat alas buat makanan dari unta-untanya gitu kan. Wah, itu kan luar biasa banget gitu kan. Terus juga baju yang dipakai juga nggak mewah-mewah banget teman-teman. Bahkan dikisahkan juga hanya memiliki satu gitu kan dari baju-baju yang mereka punya gitu. Itu kan luar biasa banget sederhananya seorang khalifah gitu. Ya mungkin ini beda banget gitu ya dengan zaman sekarang yang penuh banget dengan gengsi gitu ya. Bahkan HP harus iPhone gitu kan. Terus juga mungkin apalagi. Terus ya pokoknya pakai pakaian bermerek, HP iPhone gitu kan. Gak iPhone gak circle gua loh gitu kan. Iya. Ya mungkin kalau ini beda banget gitu ya dengan zaman khalifah. Ya mungkin ini kita cerminkan pada diri kita sendiri lagi nih. Kira-kira kita gimana nih gitu pada saat ini gitu. Apakah kita udah mencerminkan dari sahabat-sahabat Nabi, udah kita mencerminkan dari sifat-sifat dari Nabi gitu yang terdahulu, apakah belum gitu. Ya kalau belum, ya mungkin sekarang emang zamannya gengsi-gengsian ya, tapi kita balikin lagi gitu ke esensi dari barang-barang tersebut digunakan untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan buat gengsi doang, ya sebenarnya nggak terlalu lah gitu, nggak terlalu primer lah gitu ya. Ya mungkin itu barang-barang tersier gitu kalau di ekonomi mungkin ya. Jadi bisa dipikirkan lagi gitu untuk ketika membeli barang ya kita lihat lagi esensinya itu untuk apa gitu. Jadi nggak terlalu yang buat mewah-mewahan banget lah gitu. Kayak gitu. Oke, sini juga ada putra-putri dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Hasan bin Ali radhiyallahu an, terus ada Husain, ada Zainab, Ummu Kulsum, Muhammad Abu Abdullah, terus Muhammad Al-Ausat, Abbas bin Ali, Abdullah bin Ali, Ja'far bin Ali, dan lain-lainnya. Nah ini mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya, putra-putri Ali bin Abi Thalib cukup banyak gitu ya, ada 18 dan ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman buat putra-putri Ali bin Abi Thalib. Dan mungkin di sini sedikit cerita lagi aja. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, nah itu yang menggantikannya itu pada saat itu adalah Hasan bin Ali radhiyallahu an. Nah, jadi pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal gitu kan, nah itu yang menggantikannya itu adalah anaknya yaitu Hasan bin Ali. Nah, tapi pada saat itu terjadi pemberontakan lah gitu. Yang pada saat itu ada gubernur Syria ya, namanya itu Muawiyah, yang mana dia nggak terima gitu kalau misalkan si Hasan ini tuh menjadi khalifah lagi atau khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi Muawiyah ini merasa dirinya tuh lebih pantas lah gitu daripada Hasan bin Ali. Apalagi Muawiyah ini pada zaman Ali bin Abi Thalib juga ada peperangan yang mana sebenarnya Muawiyah mengakui gitu kalau misalkan khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang khalifah gitu, Amirul Mukminin gitu. Tapi pada saat itu ada perbedaan pendapat aja gitu, yang mana pendapat ini terkait dengan meninggalnya Utsman bin Affan, yang mana Ali bin Abi Thalib bilang kalau kisosnya itu akan diadakan nanti gitu setelah kondisinya itu membaik. Tapi pada saat itu Muawiyah menginginkan kisos untuk orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan itu disegerakan
gitu. Nah, tapi pada saat itu kan akhirnya sepakatnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, dia menjabat sebagai pemimpin di daerah yang emang udah ditentukan, dan begitupun dengan Muawiyah gitu ya. Nah, tapi pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal dan orang-orang baiat Hasan bin Ali, nah pada saat itulah Muawiyah merasa dirinya tuh lebih pantas lah gitu daripada Hasan bin Ali. Dan akhirnya pada saat itu Hasan bin Ali ini orangnya nih damai banget gitu lah. Orangnya gak suka keributan. Nah, makanya pada saat itu Hasan bin Ali, ya udahlah, nih kasih aja lah jabatannya gitu kepada Muawiyah gitu. Jadi pada saat itu akhirnya setelah Hasan bin Ali dibaiat dan akhirnya kalah dengan Muawiyah, maka pada saat itu bergantilah kepemimpinan yaitu kepada Muawiyah. Oke, jadi sini juga ada perjuangan Ali bin Abi Thalib gitu setelah masuk Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menjadi seorang muslim ketika masih menjadi anak-anak, dan Ali bin Abi Thalib menjadi muslim pertama kali dari kalangan anak-anak, bahkan menjadi laki-laki pertama yang menjadi muslim dan menjadi orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Dan Ali bin Abi Thalib banyak sekali belajar agama oleh Rasulullah karena memang beliau merupakan anak asuh dari Rasulullah sendiri, sehingga banyak sekali ilmu yang didapatkan langsung dari Rasulullah. Dan Ali bin Abi Thalib mendampingi dakwah Rasulullah selama 13 tahun. Jadi perjuangan Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam nih ya. Jadi pada saat itu wahyu diturunkan gitu kepada Nabi Muhammad, dan saat itu Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah sedang melaksanakan sholat. Terus Ali bin Abi Thalib ngelihat nih gitu kan, kira-kira apa nih yang sedang dilakukan oleh ayah asuhnya gitu ya. Dan setelah itu ditanyain lah gitu, apa yang sedang kau lakukan, dan akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib tertarik gitu buat masuk ke dalam Islam setelah merasa dirinya itu tenang gitu ketika melihat ayah dan ibu asuhnya itu melakukan ibadah. Jadi pada saat itu Ali bin Abi Thalib akhirnya dia akhirnya dia masuk Islam gitu tanpa bilang ke pamannya terlebih dahulu, atau pamannya sini maksudnya itu Abu Thalib ya. Jadi tanpa bilang ke paman Nabi gitu ya. Jadi langsung tanpa bilang ke ayahnya lah intinya gitu ya. Jadi langsung menyatakan keislamannya kayak gitu. Dan akhirnya pada saat itu setelah masuk Islam, Ali bin Abi Thalib belajar banyak lah gitu dari Nabi Muhammad gitu. Jadi pada saat itu setelah masuk Islam, Ali karena dia masih golongan orang yang pertama gitu masuk Islam, dan jadi banyak banget nih ilmu-ilmu yang didapatkan dari Ali bin Abi Thalib langsung dari Rasulullah gitu ya. Dan Ali bin Abi Thalib ini juga dia mendampingi Rasulullah selama 13 tahun gitu dalam masa dakwahnya gitu ya. Dan banyak banget yang didapatkan dari Ali bin Abi Thalib, baik itu hinaan, cacian gitu ya, cacian dari orang-orang pada saat itu dan lainnya lah gitu ya. Dan tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib gak keluar gitu ya teman-teman, gak keluar dari keislamannya gitu. Nah, mungkin kalau kita sekarang ya mungkin agak kesal juga ya dengan hinaan gitu, cacian gitu ya. Tapi pada saat itu sahabat-sahabat Nabi gitu, bahkan Nabi sendiri ya itu berlapang dada teman-teman gitu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga buat kita. Gimana kita bisa bisa melakukan lapang dada ataupun ikhlas gitu ketika ada hinaan ataupun cacian, karena ketika kita membalasnya lagi ya itu nggak akan selesai teman-teman. Ya emang susah sih gitu buat ikhlas, mungkin kalau buat dibilang itu gampang, tapi kalau misal kita lakuin itu sulit banget teman-teman. Tapi ya kita cobalah berusaha buat menjadi seorang yang ikhlas gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya sini juga ada peristiwa yang menarik nih terkait dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Jabal Nur, Rasulullah SAW terus gencar berdakwah walaupun mendapat hinaan, cacian, dan makian. Hingga untuk menyelamatkan para muslim, waktu itu akhirnya Rasulullah meminta untuk hijrah ke Madinah, dan pada akhirnya yang tersisa di akhir tinggal Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Hingga akhirnya terciptalah ide pembunuhan dari kaum kafir Quraisy saat itu untuk membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah yang tahu akan itu dan mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk hijrah ke Madinah. Nah, saat itulah peran seorang Ali bin Abi Thalib sangat penting karena diminta untuk tidur menggantikan Rasulullah, dan siasat itu berhasil.
mengelabui kaum kafir Quraisy, dan Ali bin Abi Thalib juga melanjutkan tugasnya untuk mengembalikan barang titipan kaum kafir Quraisy yang dititipi kepada Rasulullah. Nah, jadi pada saat peristiwa hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib ini tuh punya peran yang sangat penting gitu ya. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy pengen banget membunuh Nabi Muhammad, dan pada saat itu turunlah wahyu agar Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar pada saat itu untuk segera hijrah gitu kan ke Madinah gitu. Tapi pada saat itu dia membuat siasat untuk Ali bin Abi Thalib tidur nih gitu di kasur Rasulullah gitu, seakan-akan yang tidur itu adalah Nabi Muhammad. Nah, itu mungkin kalau sekarang gitu ya, ketika teman-teman disuruh gitu, mungkin gak mau ya, karena takut juga gitu kan, takut meninggal. Tapi dengan keimanan seorang Ali bin Abi Thalib, dia tuh mau menerimanya gitu. Bahkan nyawanya itu dipertaruhkan kan pada saat itu. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang agak sulit juga nih ya buat melaksanakan hal itu. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu, akhirnya dia melakukan. Hingga akhirnya pada singkatnya kaum kafir Quraisy itu terkecoh gitu ya, dan mengetahui kalau yang tidur itu Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah Ali bin Abi Thalib ini ditawan gitu ya teman-teman oleh kaum kafir Quraisy, ditanyain lah kemana gitu, kemana nih Nabi Muhammad gitu perginya. Dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib nggak mau menjawab gitu, karena emang kalau misalkan dia menjawab kan juga nanti mungkin Islam akan hilang gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nggak gitu juga, karena kan ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi pada saat itu emang Ali bin Abi Thalib cuma disuruh buat tidur doang gitu, nggak disuruh buat ngasih tahu keberadaan Nabi Muhammad itu di mana. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib gitu dengan ikhlasnya menerima siksaan gitu ya dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Makanya pada saat itu ya diriwayatkan ataupun diceritakan juga kalau Ali bin Abi Thalib ini akhirnya tuh mendapatkan luka yang sangat serius gitu ya, ketika mendapatkan cambukan lah gitu dari orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dan yang wow-nya banget gitu ya teman-teman gitu, di mana Ali bin Abi Thalib ini juga diminta untuk mengembalikan barang-barang titipan dari kaum kafir Quraisy gitu. Jadi banyak nih dulu yang kaum kafir Quraisy walaupun membenci Nabi Muhammad, tapi dia tuh tetap menitipkan barang-barangnya, barang berharganya itu kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi pada saat hijrah ke Madinah, nih Nabi Muhammad belum ada beberapa barang yang belum dikembalikan gitu. Jadi pada saat itu melalui Ali bin Abi Thalib lah barang itu dikembalikan gitu ke orang-orang kaum kafir Quraisy yang memang menitipkan kepada Nabi Muhammad. Makanya pada saat itu Nabi Muhammad disebutlah sebagai Al-Amin gitu, orang yang terpercaya. Nah, orang terpercaya itu makanya dapatnya dari sini, karena dia tuh sangat dipercaya sebenarnya oleh orang kaum kafir Quraisy, tapi emang merekanya aja gitu yang nggak mau mengakui kenabian dari Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi dengan sikap seperti ini, makanya digelarkanlah Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Dan juga di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengikuti hampir semua peperangan nih pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya absen pada perang Tabuk karena menjadi wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menjaga kota Madinah. Dan ini ada perang-perang yang diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, perang Khaybar, dan juga Fathu Makkah. Mungkin singkatnya kalau perang Badar itu adalah perang ketika pasokan makanan ataupun minuman dari kaum muslimin pada saat itu kurang gitu ya, dan pada saat itu turunlah wahyu untuk memerangi kezaliman gitu yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy lah pada saat itu. Dan hingga akhirnya pecahnya itu ketika 313 pasukan muslim gitu bertemu dengan 1000 pasukan dari kafir Quraisy. Tapi Masya Allahnya gitu pada saat itu di perang Badar, alhamdulillah gitu, yang 313 dari pasukan kaum muslimin itu bisa mengalahkan 1000 pasukan yang ada di kaum kafir Quraisy. Bayangkan ya teman-teman, itu 313 lawan 1000 gitu kan. Mungkin kita 1 lawan 2 aja udah kalah gitu kan ya. Gimana 313 lawan 1000? Berarti kan ya kalau dihitung-hitung sepertiga setengahan lah ya, sepertiga. Ya jadi 1 lawan 3 mungkin gitu ya kalau orang-orang kalau misalkan kita secara logika gitu ya. Itu mungkin seperti itu ya. Nah, itu kan kalau kita logikakan kan gak mungkin gitu ya. Tapi karena keyakinan kaum muslimin gitu pada saat itu kepada Allah itu sangat tinggi, hingga akhirnya pada saat itulah dibantulah kaum muslimin ini dibantu gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menang pada saat itu.
Dan mungkin ada juga perang Uhud. Jadi perang Uhud ini atas ketidakterimaan dari kaum kafir Quraisy gitu kepada kaum muslimin. Masa kaum muslimin yang cuma segitu bisa menang gitu kan. Dan hingga akhirnya pada saat itu di perang Uhud sekitar 3.000 atau 10.000 gitu ya. 10.000 atau 3.000 gitu lah. Dari kaum kafir Quraisy akhirnya melancarkan serangan lagi gitu. Ini awal-awal nih sebenarnya di perang Uhud kita tuh kaum muslimin tuh menang teman-teman. Tapi karena kesalahannya itu adalah ketika kita udah merasa menang gitu. Kita udah merasa menang. Dan pada saat itulah muncullah Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir ya, kafir Quraisy gitu ya. Dia tuh muncul gitu dan saat kaum orang-orang yang panah gitu ya, panah dari Rasulullah itu tergiur gitu dengan harta. Jadi ketika melihat sudah menang nih, dia merasa sudah menang, harta-harta berjatuhan pada saat itu hingga akhirnya pada saat itu pada saat itu orang-orang panah gitu melihat perhiasan-perhiasan tergiur gitu ya. Mungkin orang-orang zaman sekarang juga ketika melihat barang-barang jatuh gitu kan, mungkin kayak sekarang kalau di berita gitu ada truk jatuhnya itu dia kayak tomat gitu kan, itu pasti langsung diambil-ambilin gitu kan. Padahal harusnya kita tolongin gitu kan orangnya. Nah ini malah mengambil keuntungan. Nah ini juga terjadi pada pasukan panah pada saat itu. Dia melihat perhiasan dan pada saat itulah kaum muslimin yang udah terlena dengan kemenangan tersebut, akhirnya muncullah Khalid bin Walid dan akhirnya pada saat itu malah kalah gitu. Malah kalah nih kaum muslimin pada saat itu. Dan hingga akhirnya tapi nggak sampai dibunuh nih Nabi Muhammad pada saat itu karena dibantu dengan Ali bin Abi Thalib yang sangat perkasa gitu. Jadi MVP-nya pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib nih ya pada saat perang Uhud gitu. Karena beliau ini ya selalu mendampingi Nabi Muhammad gitu. Ketika ada orang yang mau melawannya dia langsung membantunya gitu lah pada saat itu. Dan akhirnya setelah itu ya walaupun kalah tapi Nabi Muhammad nggak dibunuh gitu. Yang terbunuh sini adalah Hamzah dan sahabat-sahabat lainnya gitu ya. Dan setelah itu ada perang Khandaq juga. Perang Khandaq ini adalah perang Parit ya mungkin yang lebih terkenalnya gitu, yang dicetuskan oleh Salman Al-Farisi, di mana perang Parit ini sebenarnya itu kaum muslimin itu melawan 3 koalisi gitu ya. Ada kaum kafir Quraisy, ada Yahudi yang pernah dulu diusir gitu ya dari kampungnya gitu. Nah, itu mereka tuh melakukan koalisi lah gitu untuk melawan kaum muslimin. Dan dalam perang Khandaq ini adalah perang besar-besaran gitu. Jadi maka pada saat itu kaum muslimin itu lebih dia itu bersikap defensif gitu ya, atau bertahan dengan melakukan membuat parit gitu. Jadi sehingga orang-orang tuh susah buat menggapai kaum muslimin lah gitu. Dan tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib ini dia tuh orang yang sangat berani gitu ya, sangat berani. Dalam perang Khandaq ini ada yang namanya itu Abduab gitu ya, atau Abduat gitu lah ya. Nah itu pada saat itu dia tuh orang yang sangat perkasa gitu dari kaum kafir Quraisy. Bahkan diriwayatkan dia tuh bagaikan 1.000 orang dari kaum kafir Quraisy. Wah itu berarti kan kuat banget gitu ya. Dan dikisahkan juga dia tuh orangnya tinggi, besar gitu kan. Mana ada yang berani sama dia pada saat itu. Nah tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib dengan lantangnya bilang, saya akan melawan kamu dan akan memastikan darah kamu itu akan mengalir di jalanan ini kayak gitu. Nah pada saat itu akhirnya Abduwad ini dia tuh ini ya terpancing juga gitu kan. Ya mungkin sebenarnya tadinya gak mau ngelawan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib ini terlihat sangat masih muda gitu. Ya mungkin pada saat itu Ali bin Abi Thalib bilang kali ya jangan panggil aku anak kecil paman gitu kan, mungkin ya. Jadi pada saat itu melihat lawan yang besar, ya mungkin dia merasa bakal menang dengan mudah gitu ya pada saat itu. Tapi ternyata dengan atas pertolongan Allah gitu ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib malah menang gitu. Dan itu cukup membuat buyar kaum kafir Quraisy dan koalisinya lah gitu. Dan pada saat itu hingga akhirnya terjadi angin badai gitu kan, yang mana membuat dalam kaum kafir Quraisy ini itu akhirnya banyak yang memilih pulang gitu daripada melanjutkan perang tersebut. Dan selanjutnya juga ada perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah ini ketika mau melakukan haji gitu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mau melakukan haji itu dihadang gitu oleh orang kaum kafir Quraisy, dan hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang intinya itu adalah Nabi Muhammad tuh baru bisa ke Mekah lagi itu setelah 1 tahun gitu, dan itu hanya berlangsung 3 hari gitu.
Dan setelah ada perjanjian Hudaybiyah, ada perang Khaybar juga. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini, perannya Ali bin Abi Thalib itu adalah sebagai penulis pada saat itu, penulis perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu baru ada perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang dengan kaum Yahudi gitu ya, yang mana banyaklah benteng-benteng di situ. Dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib lah yang memimpin pada saat itu dan hingga akhirnya bisa menang gitu. Padahal perang Khaybar ini Yahudi itu banyak banget lah gitu, masanya itu banyak banget dan juga benteng-bentengnya terkenal dengan kuat gitu. Tapi pada saat itu dengan atas izin Allah juga gitu ya, makanya pada saat itu Ali bin Abi Thalib bisa menang gitu saat perang Khaybar. Dan setelah itu ada Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah ini adalah ketika kaum kafir Quraisy gitu, yang kan kalau isi perjanjian itu juga sebenarnya ada beberapa poin lagi gitu ya. Kayak misalkan dari kaum kafir Quraisy itu bisa berkoalisi dengan yang lain dan juga kaum muslimin bisa berkoalisi dengan yang lain. Nah, tapi pada saat itu di Fatu Mekah itu koalisi dari kaum kafir Quraisy-nya itu malah memberontak gitu, malah menghancurkan koalisi dari kaum muslimin gitu. Dan pada saat itulah ya situ, jadi kalau misalkan dikisahkan juga kalau misalkan kaum kafir Quraisy itu dia berkoalisi dengan Bani Bakar, dan kalau misal Muslim dengan Bani Zu'ah gitulah. Dan pada saat itu kaum Bani Bakar itu dia menyerang gitu kaum Bani yang berkoalisi dengan kaum Muslimin, dan akhirnya saat itu kaum yang berkoalisi dengan kaum Muslimin itu bilang ke Nabi Muhammad gitu. Dan pada saat itulah orang-orang kaum Muslimin gak mau lagi nih dengan perjanjian Hudaybiyah gitu, karena merasa dihianati oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu juga di Fatu Mekah ini banyak gitu orang-orang kaum kafir Quraisy yang terkenal hingga akhirnya dia tuh masuk ke dalam Islam, kayak Abu Sufyan dan juga lain-lainnya. Nah, itu masuk ke Islam ketika Fatu Mekah ini gitu. Dan di Fatu Mekah ini itu ketika kaum muslimin itu bisa menguasai Ka'bah gitu ya. Jadi bisa menghancurkan berhala-berhala yang dalam Ka'bah dan lain-lainnya. Itu bisa semuanya dinetralisir itulah oleh kaum muslimin. Nah, jadi di sini juga ada setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib mengalami perubahan drastis. Ia lebih suka menyepi, bergulut dengan ilmu, mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Pada saat itulah Ali bin Abi Thalib menjadi sosok pemikir dan dikenal akan ilmunya. Jadi Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad wafat gitu, dia kembali buat mereminder ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah wafat gitulah. Dan hingga akhirnya dia tuh terkenal dengan ilmunya yang sangat tinggi lah gitu, karena emang udah bersama dengan Nabi Muhammad tuh udah lama banget gitu kan, makanya ilmunya itu terkenal dengan ilmunya tinggi lah gitu. Dan hingga akhirnya Abu Bakar yang terpilih saat itu dan Ali juga setelah beberapa saat juga berbaiat ke Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib pada masa Khalifah Abu Bakar. Umar dan Utsman sangat dihormati kedudukannya, bahkan ia menjadi penasihat para khalifah tersebut gitu. Dan sebenarnya pada Ali bin Abi Thalib juga mungkin mencuat kalau ada nama itu kaum Islam Syiah misalkan kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari Ali bin Abi Thalib sendiri dia nggak mempermasalahkan gitu sebenarnya dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan pada saat itu. Tapi kaum-kaumnya inilah gitu yang membuat gaduh gitu, membuat suasana tuh seakan-akan ya nggak harus Abu Bakar gitu, harusnya Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya nggak gitu teman-teman. Jadi bahkan di sini diceritakan juga ya Ali bin Abi Thalib itu menjadi penasihat gitu pada saat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu menjadi penasihat gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya menerima gitu Khalifah ini gitu. Dan ini sebenarnya kalau Syiah itu ya itu golongan-golongan pendukungnya aja gitu yang terlalu radikal mungkin ya seperti itu. Dan hingga pada saat Utsman bin Affan meninggal gitu ya, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib dibaiatlah sebagai khalifah. Dan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslimin meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Dan pada awal-awalnya Ali menolak permintaan itu, hingga akhirnya desakan semakin kuat karena datang dari berbagai kaum muslimin dari segala penjuru dunia, dan akhirnya Ali menyetujuinya. Dirinya dibaiat dengan syarat pembaiatannya dilakukan di Masjid Nabawi secara terbuka yang diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Dan akhirnya pada saat itu ya mungkin kalau zaman itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib tuh nggak mau gitu ya buat dibaiat, tapi pada saat itu akhirnya Ali bin Abi Thalib mau nggak mau nih menerima baiatan kalau misalkan dia harus menjadi khalifah gitu setelah Utsman bin Affan, karena terdesakan dari para kaum muslimin pada saat itu emang banyak gitu.
Dan akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah. Dan sini yang terjadi gitu, ketika masa-masa Ali bin Abi Thalib gitu, ada konflik internal gitu ya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat inilah terjadilah perang saudara sendiri pertama kali itu pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada golongan kecil yang tidak suka atas pengangkatan tersebut karena ada yang menilai kepemimpinan Ali akan sama dengan kepemimpinan Umar yang tegas, disiplin, dan keras. Dan Ali juga dituntut untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi saat itu Ali melihat kondisi yang kurang memungkinkan dan akhirnya menangguhkan hukuman kisos tersebut. Dan hal itulah yang dimanfaatkan oleh orang munafik untuk memecah belah umat saat itu hingga terjadi konflik seperti Perang Jamal. Jadi Perang Jamal ini perang ketika sahabat Nabi juga, yaitu Zubair dan juga Thalhah dan juga Khalifah dan Isa juga menginginkan buat kisos dari pembunuh Utsman bin Affan itu segera dilakukan gitu. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib melihat kondisinya ini kurang memungkinkan dan pada saat itu nggak mau dilakukan cepat-cepat lah gitu intinya. Dan tapi kisos itu akan dilakukan. Nah tapi karena emang panas banget nih kondisi pada saat itu dan apalagi ada banyak orang-orang yang nggak suka, itu dia tuh akhirnya kayak memprovokasi lah gitu, memprovokasi antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan yang Thalha, Zubair dan juga Aisyah, hingga akhirnya terpecahlah umat Islam pada saat itu gitu. Dan hingga akhirnya Thalha dan juga Zubair pada saat itu meninggal gitu dalam perang Jamal ini gitu. Dan tapi Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu nggak meninggal gitu ya. Dan dari perang ini bisa diambil kesimpulan gitu dari ada juga Aisyah radhiyallahu an bahwa sebenarnya kita tuh adalah saudara gitu, nggak usah kita tuh perang pada saat itu harusnya gitu. Dan itu sebenarnya juga perang itu terjadi karena ulah provokasi gitu, provokasi yang sebenarnya itu oleh orang kaum munafik gitu yang nggak suka dengan Islam, tapi dia memilih buat provokasi gitu karena takut nih kalau misalkan orang-orang yang sebenarnya membunuh Utsman bin Affan itu dikisos gitu pada saat itu. Jadi orang-orang yang takut akan itu, dia akhirnya memprovokasi hingga terpecahlah seperti itu. Dan ada juga perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada saat itu. Yang Muawiyah sama juga nih pengen kisos dari pembunuh Utsman bin Affan itu segera dilakukan gitu. Tapi pada saat itu balik lagi Ali bin Abi Thalib melihat wah ini kurang memungkinkan gitu ya pada saat itu. Dan hingga akhirnya terjadilah perang Siffin itu antara perang Muawiyah dengan juga Ali bin Abi Thalib pada saat itu, dan itu banyak banget makan korban jiwa lah pada saat itu. Makanya pada saat itu diberhentikan lah gitu dan terjadilah namanya itu tahkim gitu ya atau perjanjian gitu. Dan ini kita lanjut ada peristiwa tahkim dan terpecahnya umat Islam. Jadi setelah pertempuran Siffin, pihak Khalifah Ali dan Muawiyah sepakat melakukan kesepakatan damai atau tahkim demi kemaslahatan umat. Nah, kesepakatan itu terjadi bulan Ramadan 37 Hijriah di Daumatul Jandal. Hasil tahkim tersebut menyatakan Ali bin Abi Thalib ditetapkan membawahi Irak dan penduduknya, sedangkan Muawiyah membawahi Syria dan penduduknya, dan tidak ada penggunaan senjata dan berlaku selama 1 tahun. Dan setelah kesepakatan itu terjadi ternyata tidak sepenuhnya damai gitu dan malah membuat kaum muslimin terpecah menjadi 3 bagian kekuatan politik pada saat itu. Yang pertama ada kelompok Khawarij, yang mana kelompok Khawarij ini tuh dia nggak senang gitu ya dengan adanya kesepakatan tahkim. Jadi kesepakatan tahkim ini kok seakan-akan oleh kelompok Khawarij ini tuh dia bilang kalau ini tuh sebenarnya melanggar peraturan dari Allah gitu, sehingga pada saat itu dia tuh pengen banget membunuh dari kelompok Muawiyah dan juga kelompok dari Ali bin Abi Thalib karena menganggap darahnya itu halal. Ya mungkin banyak ya sekarang juga orang-orang yang radikal yang sebenarnya itu dia merupakan orang-orang Khawarij gitu ya, orang-orang Khawarij terdahulu lah gitu. Yang mereka menganggap kalau orang-orang yang selain atau sepemikiran mereka tuh nggak sama, ya itu halal darahnya. Nah ini yang harus kita waspadai teman-teman gitu ya. Dan ada juga kelompok Syiah. Ya kelompok Syiah ini adalah kelompok yang fanatik banget gitu ya dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi saking fanatiknya seakan-akan kalau Abu Bakar, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan tuh nggak pantas buat jadi khalifah pada saat itu. Nah tapi kalau kita lihat dari
riwayat dari Ali bin Abi Thalib sendiri gitu kan. Ali bin Abi Thalib bahkan menerima gitu kan. Nah, ini pendukung-pendukungnya yang enggak menerima gitu pada saat itu buat Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad gitu. Dan Ali bin Abi Thalib kan sebenarnya menjadi penasihat gitu ya. Itu kan sebenarnya menerima gitu ya. Nah, itu sebenarnya kelompok-kelompok atau pendukung-pendukungnya inilah gitu yang sebenarnya itu fanatik banget gitu terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan juga ada kelompok Murji'ah yang sebenarnya ini nggak masuk ke dalam akidah gitu ya. Dulunya itu nggak masuk ke dalam akidah karena ini buat memblok dari kelompok Khawarij dan juga kelompok Syiah gitu. Atau ini kelompok netralnya lah gitu. Dan setelah itu ada perang Nahrawan gitu ya. Jadi setelah peristiwa tahkim itu terjadi, ada sebanyak 12.000 orang yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan pergi ke Harura hingga akhirnya mereka membentuk kekuatan baru yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Jadi perang Nahrawan ini singkatnya itu adalah di mana orang-orang kelompok Khawarij gitu yang gak suka banget nih sama dengan kelompok Muawiyah dan juga kelompok Ali bin Abi Thalib, dia tuh mau membunuh secara brutal gitu ya. Membunuh secara brutal orang-orang yang gak sepemikiran sama mereka gitu. Seakan-akan darahnya itu halal gitu ya. Makanya terjadilah perang Nahrawan di mana sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini udah ngasih tahu dulu nih gitu. Apa yang kalian lakukan itu salah gitu. Tapi oleh kaum Khawarij ini tuh dia jadi tadi kan ada 4.000 gitu ya. Dan sebenarnya ada 3.000 yang mereka tuh untuk memilih kembali gitu ke Ali bin Abi Thalib, tapi 1.000-nya ini tuh benar-benar menentang gitulah apa yang udah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya pada saat itu terpecahlah perang gitu pada saat itu. Dan hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang menang gitu. Tapi ada orang-orang yang dari kelompok Khawarij ini tuh yang dia tuh masih hidup dan kabur pada saat itu dan gak dibinasakan secara langsung gitu. Makanya pada saat itu masih lah sampai sekarang mungkin ya masih muncul kita kelompok-kelompok Khawarij yang mana mereka tuh seakan-akan paling benar sendiri gitu ya. Dan hingga akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, jadi setelah peristiwa Nahrawan, kaum Khawarij yang melarikan diri dan selamat semakin radikal perbuatannya. Jadi ketiga pengikut Khawarij yaitu Abdurrahman bin Amr atau Ibnu Muljam akan membunuh Ali, Al-Barak bin Abdullah akan membunuh Muawiyah dan juga Amr bin Bakar akan membunuh Amr bin As. Jadi singkat ceritanya rencana mereka tuh berhasil dilaksanakan pada 17 Ramadan. Dan hanya Amr bin As yang waktu itu tidak terbunuh karena beliau lagi sakit sehingga imam sholat saat itu Kharijah bin Abu Habib yang terbunuh. Dan sebenarnya kalau dalam ini, jadi kelompok Khawarij yang gak suka banget nih sama kelompok Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib, pada saat itu tuh dia tuh mau balas dendam lah gitu atas meninggalnya orang-orang dari kelompok Khawarij itu. Dan akhirnya terciptalah jadi yang harus dibunuh itu ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan juga Amr bin As gitu. Amr bin As ini karena dia tuh yang mencetuskan untuk perjanjian tahkim pada saat itu. Dan makanya saat itu Ali bin Abi Thalib gitu ketika mau melaksanakan sholat itu akhirnya dibunuh gitu kan oleh Ibnu Muljam. Dan jadi dia tuh pakai pedang yang udah diracunin gitu ya. Akhirnya dihunuskan kepada Ali bin Abi Thalib pada saat itu kena. Dan kalau misalkan Muawiyah, pada saat itu Muawiyah itu dia tuh juga terkena hunusan pedang. Tapi pada saat itu Muawiyah tuh nggak separah dari Ali bin Abi Thalib sehingga tuh dia dikisahkan dia pada saat itu nggak meninggal gitu ya. Dan kalau Amr bin As pada saat itu karena lagi kondisinya sakit hingga akhirnya digantikanlah oleh khotib lainnya atau imam lainnya gitu ya. Dan sehingga imam lainnya ini yang terbunuh gitu. Jadi Amr bin As ini nggak terbunuh gitu ya. Dan akhirnya ketiga orang itu dihukum qisas gitu. Jadi orang-orang yang membunuh tersebut dihukum qisas lah gitu. Dan Ali bin Abi Thalib menghembuskan napas terakhir pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau 29 Januari 666 Masehi, wafat pada usia 63 tahun dan ia memerintahkan umat muslim selama 4 tahun 9 bulan. Dan ini adalah peran-peran dan juga jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama ada dinamika politik dan pemerintahan. Yang pertama ada membuat undang-undang perpajakan dan mengirim surat-surat secara berkala gitu ya, kepada pejabat negara dan gubernur. Dan juga ada mengganti gubernur dan kepala daerah yang tidak disenangi rakyatnya, menarik kembali tanah milik negara yang dibagikan dan hibah yang tidak jelas tujuannya. Terus juga ada sistem peradilan atau judisial yang masih berjalan dengan baik. Sumber hukum pada masa Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu adalah Al-Quran, hadis dan juga ijtihad sahabat. Dan pada Khalifah Ali juga memegang prinsip kezaliman harus berakhir dan perbedaan golongan harus dihapuskan. Dan ini merupakan dinamika politik dan pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menjabat gitu. Jadi nggak tentang perang doang sebenarnya teman-teman. Banyak banget tentang
yang positifnya gitu terkait dengan Islam. Mungkin seperti yang ini ya, seperti perbaikan-perbaikan politik pada saat itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib seperti itu. Dan ada juga dinamika ekonominya, yaitu mengganti pejabat yang korup. Jadi pada saat Ali bin Abi Thalib saat itu melihat banyak pejabat yang korup gitu ya di zaman Utsman bin Affan, dan hingga akhirnya pada saat Ali bin Abi Thalib saat itu digantikanlah pejabat-pejabat yang korup tersebut gitu, dan juga membuka lahan perkebunan yang sebelumnya diberikan ke orang yang tidak berhak, dan juga mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, terus juga membenahi keuangan negara atau baitul mal, terus juga kebijakan berkenaan dengan zakat, terus juga kebijakan mengenai jizyah, dan juga mencegah pembunuhan, mencegah penimbunan. Dan ini adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada saat zaman Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Dan ini membantu perekonomian pada saat itulah gitu, karena ekonomi kaum muslimin pada saat itu akhirnya bisa tumbuh lagi lah gitu. Mungkin yang sebelumnya tuh dari korupsi gitu, dan akhirnya pada zaman Ali bin Abi Thalib korupsi tersebut bisa diberantas atau diminimalisir lah, seenggaknya seperti itu. Dan akhirnya ekonomi pada saat itu bertumbuh kembali. Dan juga ada dinamika pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi jasa Ali bin Abi Thalib dalam ilmu bahasa Arab yaitu meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu, terus juga etika menuntut ilmu menurut Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa kriteria, yaitu cerdas, tamak akan ilmu, sabar, pengorbanan, bergaul dengan guru, waktu yang panjang. Dan ini adalah pendidikan yang diterapkan gitu pada saat Ali bin Abi Thalib. Dan juga nasihat Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak, Ali pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup di zamanmu. Dan juga Ali bin Abi Thalib membagi 3 kelompok untuk mendidik anak, yaitu usia 0-7 harus kita harus melayani seperti raja, usia 8-14 harus lakukan anak sebagai tawanan. Maksudnya di sini agar bisa diberitahu nih yang mana yang benar dan yang mana yang salah gitu kan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, itu menjadi tawanan seperti itu. Dan juga usia 15-21 tahun lakukan anak sebagai sahabat. Jadi bisa curhat gitu dengan nanti ke orang tua teman-teman gitu ya. Jadi seakan-akan nggak terjerumus gitu ke dalam pergaulan bebas, ataupun nggak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negatif lah gitu, karena orang tua itu sebagai sahabat atau sebagai pendengar cerita dari teman-teman semua gitu. Jadi nggak ke sahabat lainnya yang mungkin sahabat lainnya itu sebenarnya teman-teman kurang baik lah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa curhat gitu ke orang tua teman-teman gitu, karena teman-teman mungkin sekarang masuknya ke 15-21 tahun gitu ya. Dan juga ada dinamika di bidang pembangunan. Membangun tata kelola seperti salah satu kota Kufah di Irak dibangun untuk basis pertahanan, tapi pada akhirnya berkembang menjadi pusat pengetahuan, ilmu pengetahuan agama, menjadi ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Dan juga memindahkan ibu kota saat itu ke Kufah agar bisa menjaga kota suci Madinah dan Mekah jika suatu saat terjadi peperangan. Jadi di dalam dinamika di bidang pembangunan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib juga sangat bagus ya teman-teman gitu, memindahkan sampai memikirkan gitu, kalau misalkan nanti perang terjadi lagi di Madinah ataupun Mekah, itu kan akan mengganggu gitu kan, sebagai kota suci dari umat muslim. Makanya pada saat itu pindah ke Kufah. Dan juga ini yang merupakan keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib jamu masuk surga. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib adalah gerbang ilmu. Dan juga Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemberani. Ya, sosok pemberani ini mungkin bisa dilihat dari dari ketika Ali bin Abi Thalib itu mau berkorban gitu ya, untuk menjadi seakan-akan itu Nabi Muhammad gitu, dan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad pada saat itu, yang sebenarnya itu udah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib dengan beraninya dia mau menggantikan Nabi Muhammad gitu kan. Dan juga yang mungkin tadi udah sempat saya ceritakan juga ya, kalau Ali bin Abi Thalib ini dia tuh berani gitu terkait dengan Abduwat gitu ya, yang mana tuh dia sebenarnya kaum kafir Quraisy yang tinggi besar kekar gitu kan, yang besar lah gitu, tapi Ali bin Abi Thalib ini berani dan bisa mengalahkan orang itu kayak gitu. Dan juga kesederhanaan Ali bin Abi Thalib ini juga tadi sempat saya singgung juga ya, kalau misalkan Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang sederhana gitu, bahkan tidurnya aja dengan kulit unta gitu ya. Dan kulit unta itu sebenarnya buat pagi siangnya itu dipakai untuk tempat makan untuk unta-untanya sebenarnya kayak gitu. Dan juga merupakan Ali bin Abi Thalib pada sosok yang rendah hati. Jadi ya kerendahan hatian ini sebenarnya bisa dilihat dari berbagai macam perilaku Ali bin Abi Thalib gitu. Contohnya aja mungkin ketika saat itu Ali bin Abi Thalib mau masuk ke dalam
rumah Nabi Muhammad, tapi pada saat itu ada Abu Bakar gitu kan. Jadi Ali bin Abi Thalib sama Abu Bakar nih saling mempersilahkan gitu ya. Intinya saling mempersilahkan, duluan masuklah ke dalam rumah Nabi Muhammad pada saat itu. Tapi pada saat itu karena dua sahabat Nabi ini sangat rendah hati, nggak ada yang mau masuk duluan nih, lama banget gitu kan. Hingga akhirnya pada saat itu malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad untuk segera keluar gitu karena ada Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan juga pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini bisa dilihat ketika baju besinya gitu, baju besinya ketika perang Siffin itu nggak ada gitu kan. Terus dia melihat baju besinya itu ada di kaum kafir Quraisy gitu ya pada saat itu. Dan tapi kaum kafir Quraisy itu dia tuh nggak menghiraukan lah gitu. Jadi seakan-akan tuh miliknya gitu. Tapi pada saat itu hingga akhirnya mereka tuh membawa ini ke jalur pengadilan gitu ya. Jadi pada saat itu ya Ali bin Abi Thalib sebagai disamaratakan kan ya pada saat itu di pengadilan disamaratakan. Jadi pada saat itu ya Ali bin Abi Thalib dan juga kaum kafir Quraisy ini tuh mereka berdebat gitu terkait dengan baju besinya gitu. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib dipanggil Amirul Mukminin, pada saat itu dia nggak mau kalau dipanggil Amirul Mukminin gitu. Karena sebagai di pengadilan gitu kan, ya kita sama rata gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib kalah tuh karena nggak bisa mengeluarkan bukti-bukti yang konkret gitu kalau misalkan baju besi itu miliknya gitu. Hingga akhirnya ya udah Ali bin Abi Thalib terima akan semua itu. Nah, tapi pada akhirnya yang orang kafir Quraisy tersebut ngasihlah gitu kepada Ali bin Abi Thalib dan bilang dia tuh nggak pernah melihat Amirul Mukminin seperti ini gitu. Dan pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy itu yang ada di masa pemerintahan Islam itu banyak yang masuk Islam nih pada saat itu, dan banyak orang-orang yang respect lah gitu terhadap Islam pada saat itu, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya ya, karena Ali bin Abi Thalib juga merupakan salah satu khalifah yang emang udah jamin masuk surga gitu, dan makanya dikatakan juga dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Oke, mungkin karena terbatas waktu juga gitu ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh silahkan, mungkin sisanya kembalikan terlebih dahulu kepada Hawari, dipersilahkan. Oke, syukron jazakumullah kepada Bang Sofyan yang telah menyampaikan materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, mari kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Ilham Adi Kusuma. Pada Ilham Adi Kusuma, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan NKI yang berjudul The Fourth Khalifah. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu beristighfar sebanyak-banyaknya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman, setelah ini akan ada kegiatan mentoring yang akan dibimbing oleh masing-masing mentor, diharapkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.